بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah dari berbagai macam keburukan-keburukan yang bersumber dari makhluknya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mentadabburi surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين, yang artinya demi buah tin dan zaitun dan demi bukit Tursina dan demi negeri yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada henti-hentinya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya hari keterangan? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Para hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan di awal-awal pertemuan sebelumnya bahwa kita seringkali membaca surat-surat pendek di dalam sholat kita. Untuk menambah khusyuan, maka semestinya kita bisa memahami apa yang kita baca. Jadi mindset kita sekarang kita rubah. Cara berpikir kita rubah. Kalau ditanya kenapa membaca surat pendek, bukan lagi jawabannya supaya cepat. Tetapi jawabannya adalah karena saya suka dengan ayat itu.
saya suka dengan surat itu. Berarti apa? Berarti kita paham apa yang kita baca. Bagaimana supaya kita suka? Ya kita pelajari, kita membaca artinya, kita mentadabburinya. Ya, salah satu yang kita lakukan adalah kita membaca surat-surat pendek, mentadabburi, kita membacakan tafsir-tafsirnya agar kita ketika sholat, Bapak Ibu ketika membaca surat misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tahu apa peristiwa di balik surat tersebut. Sehingga ketika sholat paham. Ada ayat-ayat tertentu mungkin kita suka. Seperti surat Al-Ikhlas, ada salah seorang sahabat Nabi kalau dia sholat rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, jadi ini bukan 3 kul lagi nih Pak, 1 kul. Sehingga kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kenapa anda membaca bisek? Kenapa anda membaca itu? Karena saya suka ya Rasulullah. Kemudian apa Nabi menjawab? Ya, Allah mencintaimu. Allah menyukaimu karena engkau mencintai surat itu. Jadi dengan mencintai salah satu surat Nabi, mencintai salah satu surat ataupun ayat di dalam Al-Quran itu akan membawa keberkahan untuk kita. Ya, maka tentu hal itu akan kita pahami, kita sukai kalau kita belajar. Jadi mindset kita rubah sekarang. Ya, kalau kita baca soal kafirun misalkan, harus paham ada apa dengan Al-Kafirun itu. Oh, saya suka dengan ceritanya. Nah, misalkan seperti itu. Kenapa baca soal asar? Biar cepat. Nah, itu bukan begitu lagi cara menjawabnya. Jadi karena saya suka, karena surat itu berbicara tentang sesuatu yang agung. Nah, termasuk surat At-Tin yang akan kita baca kesempatan ini. Surat At-Tin salah satu surat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Malik bin Syu'bah dari Adi ibnu Sabit Al-Barra ibnu Azib, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca surat ini dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan beliau suka sekali membaca surat At-Tin wa Zaitun. Sering membaca surat At-Tin wa Zaitun. Ya, surat ini tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Kalau ini surat At-Tin itu terdapat 8 ayat. Jadi tidak seperti 3 kul itu ya, yang 3 ayat, 4 ayat ya, 5 ayat, 6 ayat, tetapi surat Tin ini terdiri dari 8 ayat. Jadi kalau dalam perjalanan baca ini itu standar. Baca Ad-Duha saja orang masih agak panjangan. Mungkin begitu ya. Kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga sudah cukup. Kalau baca surat Al-Asr sama surat An-Nasr itu lebih singkat lagi itu. Jadi artinya ya kita harus tahu di mana kita sedang berada. Kalau dalam perjalanan cukup baca surat-surat pendek. Kita akan mentadabburi surat ini. Wat-tini waz-zaitun. Demi tin dan zaitun. Para ulama berbeda pendapat tentang at-tin dan zaitun dalam ayat ini. Ada yang mengatakan at-tin di sini nama sebuah masjid di Damaskus. Bahkan di daerah masjid di puncak Bukit Al-Judi, di mana dulu tempat Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah kapal. Tetapi jumhur para ulama tafsir di sini berbicara tentang bahwa at-tin az-zaitun di sini adalah nama buah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kaidahnya adalah seperti yang kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya di dalam surat ini ataupun di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan keagungan objek daripada yang disumpahkan itu. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu
demi masa, kemudian apalagi demi waktu siang, demi waktu malam, apalagi dan seterusnya. Termasuk yang disumpahkan oleh Allah dalam surat ini ada 3 hal yang sangat penting. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan 3 nama, dengan 3 objek, ya. Dengan 4 bahkan di sini. Wattini wazzaitun, buah tin, buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman atau negeri yang aman ini. Jadi ada 4 objek sumpahnya, tetapi tiga ayat ini menunjukkan 3 tempat. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan zaitun ini menunjukkan sebuah tempat yang kata para ulama di situ adalah tempat di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis ataupun di Palestina. Allah bersumpah dengan sebuah tempat yang disebutkan hanya buahnya. Karena apa? Karena buah tin dan zaitun itu identik di Palestina. Ya, walaupun sesungguhnya di negara ataupun di negeri Syam itu rata-rata terdapat buah tin ataupun buah zaitun. Bahkan saya pernah melihat di kita di sini ini, Samarinda ini, bukan di Samarinda, daerah ke sana itu ada buah zaitun, ada pohon zaitunnya, bukan buahnya. Kalau buahnya banyak tapi dijual Pak di sini. Banyak yang jual buah tin, buah zaitun. Tapi pohonnya saya pernah lihat buah zaitun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, di mana buah ini dikenalnya dulu adalah di Palestina. Tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu kalau pernah makan buah tin, ya kalau umroh ataupun haji biasa banyak dijual buah tin. Ada yang masih buah segar, ada yang sudah dikeringkan biasanya itu. Ya, buah zaitun juga begitu. Zaitun itu terkenalnya biasanya minyaknya. Bahkan zaitun ini yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk salah satu syajaratun mubarakatun. Pohon yang, ya bukan hanya pohonnya tapi juga buahnya, kemudian minyaknya adalah berkah. Ya, pohon yang berkah, buah yang berkah. Buah zaitun. Tetapi kalau dimakan buahnya memang tidak enak. Tapi manfaat daripada minyak zaitun itu minyak zaitun ini luar biasa. Kalau buahnya itu rasanya itu pahit, asam, kecut, pokoknya nggak enak-enak itu ngumpul di situ. Kalau Bapak Ibu tidak biasa makan itu pasti dimuntahkan itu. Rasanya itu kecut. Jadi ada kecutnya, ada asamnya, ada pahitnya. Pernah makan zaitun? Biasanya dia buah ada yang masih hijau, ada yang hitam, buahnya dijual itu. Ya, itu nggak enak rasanya memang, tapi minyaknya luar biasa. Dari dulu sudah dikenal dengan minyak zaitun. Memiliki kandungan lemak yang sangat sehat. Jadi kalau ibu-ibu goreng minyak pakai minyak biasa itu kan mengandung lemak yang jahat. Ya, tetapi minyak zaitun itu bahkan dia dipakai obat. Ya, saya punya teman orang Maroko itu, jadi beliau itu jadi kalau batuk itu minum zaitun, minum minyak zaitun, jadi obat dia Bapak Ibu. Bahkan saya perhatikan beliau itu setiap kali makan ditaburi minyak zaitun. Orang Arab biasa rata-rata begitu, jadi mau makan apapun ditaburi minyak zaitun. Jadi kalau anak-anak misalkan susah makan sayur apa gitu, kasih minyak zaitun. Jadi kan, dan tidak terasa zaitun itu Bapak Ibu. Minyaknya ketika bercampur dengan yang lain itu tidak terasa. Jadi anak-anak itu insya Allah tetap suka. Maka coba beli, nanti kalau makan yang berkuah-kuah ataupun apa gitu, ditaburi. Dikasih minyaknya itu minyak zaitun. Maka akan lebih sedap, lebih terasa dan lebih sehatnya. Dan itulah ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama tin dan zaitun itu berarti memang kedua pohon ini adalah buah ini adalah buah yang berkah, dan memang disebutkan dalam Al-Qur'an
ataupun beberapa hadis Nabi menyebutkan tentang buah-buahan ini. Bahkan dia mengatakan bahwa buah surga, buah tin, buah zaitun. Sebagian ulama mengatakan tin dan zaitun ini adalah buah surga yang diturunkan ke bumi saat ini. Ya, padahal rasanya nggak enak gitu ya. Tapi bukan soal enak ataupun tidaknya, manfaatnya. Ya. Jadi buah tin dan zaitun ini Allah bersumpah dengan nama buah ini menunjukkan pada suatu tempat yaitu di Baitul Maqdis. Ya, Allah menyebutnya dengan sebuah buah karena buah itu identik dengan Baitul Maqdis Palestina saat ini. Jadi misalkan kalau seandainya Samarinda itu punya apalah gitu ya, punya buah khas. Kemudian ketika disebutkan orang akan paham itu adalah Samarinda. Ya, apa kira-kira? Misalkan di Jawa apa buah atau sesuatu yang dikenalnya ketika disebutkan orang akan tahu itu di situ. Ya, misalkan saya menyebutnya pempek gitu, maka pikiran kita akan langsung menuju ke Palembang. Nah, gitu. Watini wa zaitun begitu. Watini wa zaitun maka orang ini Baitul Maqdis. Tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin dan Bukit Tursina. Ya, Bukit Tursina. Ketika menyebut Bukit Tursina, apa yang ada dalam pikiran kita? Tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ini ada di Mesir saat ini. Ya. Dia perbatasan antara Mesir dengan Israel lah kalau sekarang dengan Palestina. Maka di situ perbatasan. Jadi sering di situ ada orang yang tiba-tiba nelayan atau apa lewat di situ, nggak main-main Israel langsung ditembak, Pak. Karena kan sudah dijaga sama Israel. Lewat sedikit dari garis batas, jedor langsung. Ya kan memang perbatasan Tursina, Sinai, istilah kita menyebutnya Bukit Sinai. Alhamdulillah dulu saya sempat naik ke Bukit Sinai itu, ya lebih tinggi daripada Gua Hira. Kalau Pak Ibu pernah naik Jabal Nur ketika umroh ataupun haji, dia lebih tinggi. Ya, lebih tinggi kalau di Gua Hira Jabal Nur ini kan sudah dibuatkan jalan. Kalau waktu itu kami tidak ada jalan. Dan itu tempat yang dingin. Kita membayangkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjalan dari arah Jordan ketika itu, beliau lari kan dari Fir'aun. Lari dari Fir'aun itu keluar Mesir kebetulan ke arah Jordan saat ini. Disitulah bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian dinikahilah dua putri Nabi Syuaib. Kemudian Allah memerintahkan untuk kembali ke Mesir. Berdakwah mengajak kepada Allah, Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian sampai di Bukit Tursina di situ dia melihat api dari bawah itu. Dia meminta izin kepada keluarganya, kamu tunggu di sini, di atas ada api barangkali kita akan mendapatkan petunjuk dari situ. Naiklah dia ke atas, 40 hari 40 malam meninggalkan keluarganya di bawah itu Bapak Ibu. Dan beliau di atas itu selama 40 hari. Ya, kita bayangkan zaman itu ya, sudah. Jadi Bukit Tursina atau Bukit Sinai sekarang disebutnya Bukit Sinai itu, ya itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Tursina ketika disebut Sinai maka kita akan teringat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Nah, disitulah di Bukit Sinai ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tongkat sakti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini. Negeri yang aman itu apa? Sama dengan firman Allah, la uqsimu bihadzal balad. Ya, Allah bersumpah dengan negeri ini. Negeri yang aman ini adalah negeri Makkah. Maka Allah menyebut wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Kenapa disebut dan negeri yang aman ini? Karena turunnya Al-Qur'an ini adalah di situ. Turunnya adalah ketika ayat ini turunnya adalah di Makkah.
Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, di mana Nabi tinggal di situ. Maka surat ini menyebutkan dan di negeri ini. Kan tidak mungkin menyebut negeri ini tapi negerinya di mana gitu, bukan tempat turunnya Al-Qur'an. Allah menyebut negeri ini negeri yang aman. Menurut Bapak Ibu yang pernah ke sana, di sana itu aman atau tidak? Di sana itu Bapak Ibu, ya alhamdulillah negeri yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Makkah, Madinah juga adalah negeri yang aman. Dari dulu Yathrib itu dikenal negeri yang aman. Negeri yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah masuknya Yahudi ke Yathrib. Ya. Jadi suatu ketika ada Raja Yaman itu menyerang Yathrib. Karena jadi ketika Yaman itu kan di bawahnya Saudi kalau sekarang ini, di bawahnya Makkah. Ketika akan naik ke atas ke Syam itu pasti akan melewati ya Makkah Madinah itu. Nah, ketika Raja Himyar ini ke atas ya ke Syam, kemudian anaknya itu tinggal di Yathrib ketika itu, tidak ikut melanjutkan perjalanannya. Di situ terjadi perkelahian kemudian sampai meninggal ini anak putra Raja Himyar ini. Beliau itu marah, akhirnya diserang Yathrib itu. Berkali-kali diserang Yathrib itu tidak bisa dikalahkan. Kemudian datanglah orang Yahudi. Anda tidak usah bersusah payah menghancurkan negeri ini, karena ini adalah mahjaron Nabi. Nah, di situ sudah ada orang Yahudi itu. Negeri ini adalah tempat hijrahnya Nabi yang terakhir. Hijrahnya Nabi. Tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Jadi orang Yahudi itu sudah menyebutkan dan mereka sudah bercerita kepada orang-orang penduduk Yathrib bahwa akan ada Nabi yang begini. Maka mereka itu datang ke daerah Arab ya, di sekitar Makkah, di sekitar Madinah, di sekitar Yaman. Untuk apa? Untuk melanjutkan kenabian itu dari kalangan mereka. Tetapi begitu mereka tahu bahwa Nabi yang turun ini adalah Nabi dari kalangan Arab, mereka tidak mau terima. Dan setelah mereka tidak terima itu, apakah ada Nabi dari kalangan Yahudi? Kan tidak ada, Pak. Berarti apa? Memang itulah Nabi yang terakhir yang memang dikenal oleh Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka, tetapi karena bukan dari kalangan mereka, mereka tidak mau menolak, mereka tidak mau menerima. Mereka itu tahu kalau akan ada Nabi yang terakhir yang akan turun di Jazirah Arab. Bahkan mereka sudah menyebutkan bahwa Madinah itu adalah mahjaron Nabi, tempat yang dijaga oleh Allah karena ini tempat hijrahnya Nabi. Dia mengatakan kepada Raja Himyar itu, negeri ini dijaga oleh Tuhan. Nah, jadi orang Yahudi mengatakan begitu. Nah, jadi orang Yahudi tahu bahwa akan ada Nabi yang terakhir. Setelah datang Nabi Muhammad, loh kok bukan dari kami, mereka menolak. Apakah setelah itu ada Nabi dari kalangan orang Yahudi? Ada Nabi enggak? Kan enggak ada. Berarti yang menunjukkan yang betul Nabi itu, Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Tapi mereka tidak mau mengakui. Seandainya ketika mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, terus ada Nabi lagi dari kalangan Yahudi, ya mungkin Nabi Muhammad ini keliru, salah, bukan Nabi ini sebenarnya. Kalau seandainya Yahudi ini ada Nabi, berarti itulah yang dijanjikan dalam kitab mereka, Nabi terakhir itu kan. Tapi kan tidak ada Nabi lagi dari kalangan mereka setelah itu. Berarti inilah Nabi yang terakhir. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi maksud saya itu adalah orang Yahudi ini kan tahu bahwa akan ada Nabi yang terakhir. Mereka tahu akan ada Nabi yang terakhir. Ternyata yang turun itu orang Arab. Maka kemudian orang-orang Yahudi tidak terima. Artinya mereka tidak mau mengakui, bahkan mengatakan ya anggaplah Nabi palsu. Kalau Nabi Muhammad ini Nabi palsu, ada enggak setelah itu Nabi lagi yang turun? Kan tidak ada. Seandainya mereka mengatakan Muhammad Nabi palsu, terus ada Nabi lagi yang datang, nah mungkin ini yang benar nih. Maksud saya seperti itu. Berarti apa? Kalau tidak ada lagi, inilah Nabi yang terakhir. Cuma mereka tidak mau mengakui. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyebut negeri ini negeri yang aman. Bukan hanya Makkah, tapi juga Madinah adalah negeri yang aman. Hanya Makkah itu adalah negeri yang didoakan aman oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, dalam surat Ibrahim ataupun dalam surat Al-Baqarah Ibrahim mengatakan Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dalam surat Ibrahim sendiri juga Nabi Ibrahim berdoa Rabbana ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budash syaitan. Wahai Tuhan, ayat yang Al-Baqarah artinya ya Allah wahai Tuhanku jadikan negeri ini negeri yang aman dan karuniakan kepada penduduknya buah-buahan. Dalam surat Ibrahim juga begitu. Wahai Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku beserta anak keturunanku daripada menyembah berhala. Jadi yang di Al-Baqarah, Ibrahim mengatakan, jadikan negeri ini negeri yang aman dan karuniakan buah-buahan. Padahal Makkah itu kan kering, kering, tandus. Ibrahim minta buah-buahan. Ya namanya doa itu begitu, yang namanya minta itu yang enggak ada atau yang tidak kita miliki. Ya. Kenapa Ibrahim minta buah-buahan? Ya karena di situ enggak ada buah. Karena di situ kata Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Dan surah Ibrahim itu. Wahai Tuhan, sungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang kering, tandus, tidak bisa tumbuh apa-apa. Tapi di Al-Baqarah minta buah-buahan, Pak. Nah, namanya minta berdoa itu sesuatu yang tidak ada. Dan sekarang coba kita lihat, buah apa yang enggak ada di Makkah itu, Pak? Ya, buah-buahan melimpah enggak di sana? Dari mana nanamnya? Ya, nanamnya pakai rial, Pak, pakai dolar investasi ke Cina. Ke Indonesia berapa kemarin Raja siapa Salman investasi di Indonesia, investasi ke Cina paling banyak. Coba lihat buah-buahan rata-rata dari Cina. Buah apa di sana yang enggak ada? Ada semua. Nah, kenapa Nabi Ibrahim minta buah-buahan? Nah itu yang menarik Bapak Ibu. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat itu karena buah-buahan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, bisa dinikmati oleh semua orang. Dan buah-buahan itu lambang kemakmuran. Ya, buah-buahan itu lambang kemakmuran. Di satu negeri, satu tempat yang buah-buahan melimpah murah, negeri itu makmur, Pak. Kalau mahal, nah berarti belum makmur. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di kulkas ada buah apa? Kalau belum ada buah-buahan di kulkas berarti belum makmur, Bapak Ibu. Ada Ustaz buah tomat ya bagus. Ya kan, kalau ibu-ibu pergi ke pasar kira-kira mikirin beli anggur gitu Pak Ibu, beli buah apa ya paling beli rambutan 10.000 sekilo gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah habis makan gitu ya di meja makan ada buah-buahan itu makmur berarti. Ada ya pisang gitu ya, minimal pisang lah, ya pisang, rambutan atau apa. Karena memang buah-buahan itu lambang kemakmuran. Ibu-ibu pergi ke pasar, bawa uang 300.000 misalkan, tidak sempat itu Pak, tidak terpikir beli buah-buahan, beli ikan tidak cukup, ya Bu ya. Dan menurut data, ya kita membuktikan bahwa negeri Makkah itu negeri yang aman. Ya, negeri Makkah itu secara umum Saudi lah ya, secara umum Saudi itu relatif aman. Kejahatan-kejahatan dibandingkan dengan dunia statistiknya itu Saudi rendah. Walaupun data yang saya baca data lama, saya pernah melihat kasus pemerkosaan. Itu sekitar tahun 2013 atau 14 saya dulu pernah dapat data itu. Jadi 2013 atau 13 sekitar itulah saya pernah baca data itu. Di Saudi itu kasus pemerkosaan terbesar itu di Prancis. Ya, Prancis. Kemudian ada Argentina di bawahnya. Negara-negara begitulah, Pak Ibu. Saudi, Pakistan, Afghanistan itu paling bawah. Afghanistan paling bawah 0 kasus pemerkosaan. Kemudian di atasnya Saudi hanya dalam sekian tahun ada 2 kasus pemerkosaan. Ya mungkin berapa tahun gitu. Karena saya pernah tahun 2008 itu pernah ada kasus pemerkosaan. Ketika itu saya haji waktu itu dari Mesir waktu saya haji tahun 2008, kebetulan saya petugas haji, panitia penyelenggara ibadah haji lah namanya kalau dari kita di sini nih, PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji. Itu sebelum kedatangan kami
Di Jeddah itu ada 4 atau 5 orang, ya orang Afghanistan, orang India yang wajah-wajah begitulah, Bangladesh sekitaran itulah. Itu habis dihukum gantung di situ. Karena supir kami setelah kami sampai keliling jalan-jalan gitu kan, dulu di sini nih orang itu yang ada videonya Pak. Bahkan video itu ketika memerkosanya, tapi bukan ini maksudnya memaksanya itu divideoin sama mereka itu. Dan itu tersebar itu. Akhirnya mudah ketangkap lah. Akhirnya mereka dihukum gantung di tiang. Ya, dihukum gantung di tiang. Ya, agar apa ya? Agar disaksikan orang. Dan setelah itu tidak ada kasus-kasus seperti itu. Ada kasus ya, tetapi mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun dan sampai sekarang ini belum ada lagi kasus perkosaan. Kalau di kita dulu juga sempat ramai ada kasus perkosaan. Ya, di Jakarta dulu ya, tahun-tahun sekitar itu juga masih ramai kasus perkosaan itu. Yang supir taksi kemudian tiba-tiba nyekap penumpangnya di Jakarta, kan sempat ramai di Jakarta itu kasus perkosaan. Intinya secara keseluruhan Saudi itu relatif aman dibandingkan dengan kita. Kalau hanya soal kita ya sering pernah hilang lah, dicopet, itu kejahatan di setiap tempat itu ada. Ada copet, mungkin kita taruh HP di mana hilang gitu ya. Itu karena kelalaian kita sebenarnya. Maka kata Bang Napi itu kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ya mungkin karena kita yang tidak waspada, tidak hati-hati, taruh mungkin HP agak nongol-nongol gitu, akhirnya dicopet sama orang. Taruh uang di tasnya terbuka gitu, kemudian ataupun tertutup kemudian dibuka sama orang. Tetapi secara umum relatif aman dibandingkan dengan kita. Dan itu memang doa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan negeri Makkah itu adalah negeri yang aman. Ya. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 objek, Tin, Zaitun, Sinai dan negeri Makkah. Dan 3 tempat yaitu Baitul Maqdis Palestina, kemudian Tursina di Mesir dan Makkah. Ya. Allah kemudian menjawab sumpahnya. Apa maksud Allah bersumpah dengan itu? Apa yang sesungguhnya Allah ingin sampaikan? Karena pasti setiap ada sumpah maka ada jawab daripada sumpah itu. Ada yang hendak Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan dalam surat ini terkait dengan sumpahnya? Allah kemudian mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Makhluk yang bernama manusia ini Bapak Ibu adalah makhluk yang paling indah, yang paling sempurna. Kira-kira apa makhluk apa? Hewan ya, karena nggak ada yang lain selain hewan. Masa kita bandingin sama pohon ataupun apa gitu, benda mati, kan tidak. Coba ada makhluk tidak yang secara postur fisik tubuh itu sama dengan manusia? Kera, yang katanya kita manusia ini berasal dari kera. Kata siapa? Charles Darwin, manusia itu berasal dari kera. Mau Bapak Ibu dibilang berasal dari kera? Ya kalau mau sih tidak apa-apa, kalau saya tidak mau. Ya, kira-kira kera itu sama enggak fisiknya dengan manusia? Beda jauh. Kera tangannya panjang. Kalau kita ini seluruh bentuk tubuh kita ini simetris, sesuai, cocok. Gak ada makhluk ya misalnya kayak simpanse dia merangkak. Kalau berdiri gini-gini gitu kan. Kita manusia itu tegak. Dan kita manusia itu tegak dari awal. Allah sudah menciptakan manusia itu secara sempurna sejak dilahirkan. Tidak berevolusi, dulunya begini gitu kan. Terus semakin lama semakin lurus gitu. Tidak ada begitu. Allah menciptakan manusia, menciptakan awal manusia sebagai kakek atau nenek moyang dari manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan sudah dalam bentuk sempurna. Allah kemudian menciptakan Hawa perempuan pertama, istrinya Nabi Adam alaihissalam dengan sempurna.
Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, dalam bentuk yang terbaik dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lain. Dan kita memang secara fisik sempurna, diberikan akal dan seterusnya. Ya, sungguhnya manusia itu bentuk fisiknya sempurna. Jadi tidak ada sungguhnya manusia itu yang diciptakan oleh Allah cacat. Yang bikin cacat itu kita. Ya. Jadi berhadi dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika orang lahir mungkin mohon maaf ya mungkin tidak sempurna, itu pasti ada kesalahan mungkin dalam konsumsi makanan ataupun apa sehingga kemudian ketika lahir autis. Ya karena dulu ada dari keluarga itu ya anaknya autisme dari lahir udah kelihatan gitu kan. Karena waktu hamil besar dia sakit apa kemudian kasih obat yang agak keras masuk ke dalam kan pasti berpengaruh. Karena yang dikonsumsi oleh ibu dia akan diserap oleh bayinya. Jadi ya hati-hati juga ketika makan apa dan seterusnya. Karena itu akan berpengaruh kepada bayinya. Mungkin ada hal-hal yang lain secara apa istilahnya itu menurut kedokteran itu mungkin tidak cocok apa darah atau apalah begitulah ya. Tapi pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Walaupun kita mungkin memandang orang autis itu kayak ndak indah, sesungguhnya itu yang paling indah. Yang bikin tidak indah itu pikiran kita sebenarnya. Karena kita membandingkan dengan yang sudah yang lebih sempurna. Tetapi apapun orang itu bentuknya, fisiknya mungkin cacat ataupun apa, sesungguhnya dia sempurna. Dia al-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah secara sempurna. Tapi kadang akal kita yang memandang dia tidak sempurna. Maka disebut sebagai defable istilahnya, apa istilahnya itu yang ada kekurangan secara fisik itu ya. Tapi hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Walaupun bentuknya mungkin tidak seperti yang lain, tidak seperti pada umumnya karena mungkin cacat. Tetapi ingat hakikatnya dia adalah makhluk yang sempurna. Nah, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah sudah sempurna sejak awal diciptakan. Maka saya itu masih agak meragukan cerita tentang kenapa kalau laki-laki itu ada ininya katanya apa? Jakun. Kalau perempuan ada buah dadanya, ada payudaranya. Dulu katanya ketika Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi nyangkut di sininya, Pak. Ya kan, makanya kalau laki-laki ada jakunnya. Perempuan dulu Siti Hawa ketika makan agak turun sedikit nyangkut di dadanya sehingga kemudian ada buah dadanya. Saya kurang setuju dengan cerita itu. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu sudah dalam bentuk sempurna. Berarti kalau waktu sebelum Nabi Adam makan sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi itu belum sempurna berarti kan? Ya kan? Belum ada ininya perempuan waktu itu Siti Hawa belum ada ininya, baru setelah makan baru ada kan? Berarti kan sebelumnya belum sempurna. Ya, walaupun itu hanya cerita ya konon mungkin ada yang pernah mendengar ya. Jadi Adam itu makan khuldi nyangkut di sini gitu, terus keselak gitu, bahaya kalau keselak lu bisa mati. Terus kalau perempuan karena kenapa ada buah dadanya? Karena Hawa ketika makan buah khuldi itu nyangkut di dadanya, kemudian jadi buah dada gitu. Nah, ya itu hanya dongeng saja, tetapi tidak berdasarkan secara fakta ya, baik ilmiah ataupun fakta dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian summa radadnahu asfala safilin. Makhluk yang sempurna itu, yang sebaik-baik bentuk itu, yang ganteng itu, ya, akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Akan dikembalikan ke tempat yang sehina-hinanya. Apa yang dimaksud? Neraka. Makhluk yang sempurna itu yang ganteng, kita yang ganteng, manusia yang ganteng, laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik itu akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang sehina-hinanya, ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ya.
Bentuk kalimat seperti ini tuh mirip dengan surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu seluruhnya semuanya dalam keadaan merugi. Baru kemudian diberikan pengecualian, kecuali ya, orang yang beriman, beramal soleh, saling berikan nasihat dalam kebenaran, saling berikan nasihat dalam kesabaran. Nah, ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya kami menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan manusia itu seluruhnya itu ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali. Nah, kecualinya ini mirip dengan surat Al-Asr itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka pahala yang tidak terputus. Pahala yang tidak pernah terputus itu apa maksudnya? Mereka mendapatkan kebaikan dunia, tidak akan putus di dunia saja, sampai di akhirat mereka akan mendapatkan kebaikan atas apa yang mereka perbuat. Bahkan di akhirat pun juga tidak akan terputus, terus menerus orang itu akan mendapatkan balasan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi mirip dengan surah Al-Asr. Maka ketika kita jadi imam, tidak fokus berangkat masuknya dari at-tin, keluarnya Al-Asr. Wat-tini waz-zaitun wa tur laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wal asr. Atau masuk dari Al-Asr keluarnya At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Jadi mirip dia. Ya, intinya harus diingat ketika baca surat At-Tin, nah, maka ditutup falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi mereka akan mendapatkan balasan yang tidak akan terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian apa yang membuat manusia itu ingkar? Apa yang membuat manusia itu mendustakan hari pembalasan? Nah, kalau kita ini akan dikembalikan ke seburuk-buruk tempat kecuali yang beriman dan beramal soleh, apa yang membuat kita itu enggan tidak mau beriman dan beramal soleh? Apa kita mau kembali ke tempat yang buruk itu? Itu maksudnya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah pengadil yang paling adil? Artinya apa? Allah itu pengadil yang maha adil, hakim yang maha bijaksana. Allah tidak akan zalim kepada siapapun hambanya. Kalau dia berbuat baik maka dia akan mendapatkan sesuai kebaikannya. Kalau dia berbuat keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan sesuai dengan keburukannya. Allah tidak akan salah. Allah tidak akan keliru dalam menilai hambanya. Tidak mungkin pahala itu tertukar. Ya, tidak mungkin pahala itu yang semestinya kepada fulan, salah tulis kepada fulan. Allah tidak akan zalim. Allah maha hakim, hakim yang adil. Ya. Sebagai penutup dari ayat itu, alaisallahu biahkamil hakimin. Ya. Ada yang mengatakan, idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa'ata ala akhiriha alaisallahu biahkamil hakimin. Apabila kalian membaca surat wat-tini waz-zaitun, ketika sampai membaca alaisallahu biahkamil hakimin, atau ketika selesai membaca alaisallahu biahkamil hakimin, falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, biar kalau kita mendengar ada orang membaca, ketika baca At-Tin wa Zaitun, ketika sampai alaisallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahid. Tentu kami bersaksi, tentu kami meyakini, kami bersaksi atas hal yang demikian. Ya, jadi memang disunnahkan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, mengucapkan kalimat tersebut setelah kita mendengar alaisallahu biahkamil hakimin. Tetapi kata para ulama itu di luar salat. Ketika dalam sholat, karena dia bukan termasuk bacaan. Kalau ingin mengucapkan kalimat tersebut, maka cukup diucapkan dalam hati. Baik, saya kira itu.
yang bisa kita tetap budi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapat faedah lah dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ada 5 menit mungkin ada yang sampaikan, saya persilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami ketahui Ustadz itu ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi dijelaskan bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia dengan seindah-indah bentuk atau sebaik-baik bentuk. Kemudian di ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Nah, terkait dengan dua ayat itu, Allah menciptakan makhluknya ini kesempurnaan fisik. Ternyata juga ada yang fisiknya kurang sempurna. Dalam kurang sempurna ini pandangan kami ada yang cacat, mungkin penglihatan, mungkin fisik. Nah, ini apa yang kira-kira menyebabkan? Ya, karena Allah sudah menyatakan menciptakan makhluk yang seindah-indah bentuk. Kemudian terkait dengan ayat terakhir itu, Allah punya keadilan terhadap bentuk-bentuk itu. Lalu saya itu pernah mendengarkan, apakah gimana menurut Ustadz ya, apakah manusia yang berhubungan suami istri yang dalam keadaan haid, lalu terjadilah hubungan itu anak gitu, kemudian anak itu menyebabkan cacat gitu. Apakah ada keterkaitan dengan mungkin ayat-ayat lain, karena adanya larangan hubungan antara suami istri yang haid, lalu ternyata Allah jadikan lalu menjadikan anak itu cacat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, betul seperti apa yang disampaikan dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah dalam sebaik-baik bentuk. Pada dasarnya bentuk awal manusia itu sempurna. Ya, tentu ini ketika Allah berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam itu sempurna. Nah, kita sebagai anak keturunan Adam alaihissalam melalui proses pembuahan, ya, melalui masuknya benih, kemudian berbuah, diproses dan seterusnya gitu kan. Karena kalau Adam kan diciptakan dari tanah, kemudian jadi manusia. Kalau kita ini kan mulai proses suami istri, bapak ibu, ya, kemudian berproses dan seterusnya. Dalam proses itu, ya, itulah yang kemudian yang menentukan. Mungkin kita salah satu yang kita makan ataupun yang kita konsumsi itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan, ya, maka kan ada makanan-makanan yang membuat anak itu cerdas, ya, itu bisa jadi benar karena apa? Nutrisinya yang bisa meningkatkan berpikir apa dan seterusnya. Artinya dari apa yang dimakan oleh ibu itu memiliki pengaruh, ya. Itu kalau kita melihat dari sisi kedokterannya, artinya apa yang kita makan, ya, pasti ada pengaruh terhadap bayi. Ya, mungkin yang makan yang bergizi, yang bagus juga akan memberikan kesehatan kepada bayi, dan juga yang tidak baik mungkin juga akan berdampak mungkin pada kesehatan fisiknya, mungkin keluar dia dari lahir dia sudah mungkin tangan kurang ataupun apa kurang. Saya yakin itu dari proses
dari proses tadi, ada kesalahan dalam proses itu. Dan itu kembali kepada kita, mungkin karena faktor makanan, kelelahan, mungkin bisa kecapean dan seterusnya. Tapi pada intinya, pada dasarnya makhluk manusia ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Maka saya katakan tadi, ya terkadang faktor manusianya yang kemudian menyebabkan anak itu mungkin apa? Ada anak autis itu bukan dari lahir Pak Ibu, tapi karena pola asuh yang mungkin terlalu keras. Jadi waktu masih kecil, orang tua mungkin sering ribut, sering membentak apa, suara-suara keras yang itu kan mempengaruhi juga. Dulu saya punya teman, ya bukan dulu, sampai sekarang teman saya sampai sekarang. Jadi istrinya itu cerita, jadi anaknya itu lambat bicara, kemudian bahkan bilang bapak ataupun ibu atau abi atau umi itu nggak bisa. Satu saat dia mengucapkan kalimat bapak, ibu, mama itu, dia tepat ngomongnya, sudah bisa artinya bisa menggunakan kata-kata itu. Tapi kemudian satu kali ini bapaknya marah itu dibentak anaknya. Ya, dibentak anaknya itu masih kecil waktu itu. Jadi karena ada rasa takut tidak pernah mengucapkan, tidak pernah keluar lagi kata-kata itu. Ya, jadi dia autis, tetapi autis bukan muka wajah tapi perilakunya. Jadi wajahnya itu biasa, kadang mohon maaf kalau autis kan dari wajah kelihatan, tapi dia tidak seperti orang yang autis, tapi perilakunya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan itu karena faktor kita mungkin ya. Jadi Allah tetap yang maha bijaksana, yang menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian apakah kalau orang cacat itu pengaruh dari haid? Ya tentu kalau kita umat Islam ini dilarang berhubungan dengan istri ketika istri sedang menstruasi ataupun haid. Baik darahnya mengalir dengan deras ataupun hanya sedikit-sedikit, intinya ketika haid maka tidak boleh menggaulinya. Jadi ketika ditanya suaminya, "Dek, Mas mohon maaf lagi haid." Tanya, "Deras enggak?" "Apa dikit-dikit aja gitu." Enggak bisa begitu. Ya, kalau belum deras ya, udah enggak apalah, enggak boleh gitu. Apakah nanti kalau seandainya berhubungan mempengaruhi kecacatan itu, ya Allah alam, saya kurang paham kalau masalah itu ya. Apakah itu berpengaruh? Tapi yang jelas secara agama kan tidak boleh gitu. Sampai ketika di awal haid sampai kemudian dia suci, bukan hanya bersih, sampai dia mandi suci. Mungkin ketika hari ini, mungkin pagi ini sudah bersih nih ya, sudah tidak haid lagi, tapi dia belum mandi, maka tidak boleh ya berhubungan sampai dia mandi suci, sampai mandi besar. Apalagi masih dalam keadaan masih keluar darah walaupun tidak deras gitu ya. Jadi saya kira itu Pak ya. Jadi Allah alam apakah secara kedokteran memiliki pengaruh, tapi yang jelas kalau dalam agama itu ya dilarang. Saya kira demikian, saya kira cukup, waktunya sudah jam 6.17 ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga melindungi kita diberikan kesehatan sampai kita berjumpa lagi insyaallah. Terima kasih, hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.